agak ini mencengangkan, gue lihat kayak Bayan naik lagi 13% kan. Iya. Harganya udah 18.450 tuh. Which is itu kalau kita kalkulasi itu membuat ownernya jadi orang terkaya di Indonesia nomor 1 saat ini, mengalahkan ownernya Jarum. Jadi itu kayaknya cukup apa ya, fantastis juga ya, hanya karena saham yang memang lagi hype batubara gitu kan, market capnya gede, akhirnya jadilah orang terkaya nomor 1 gitu. Wah, ini nanti kita pantau lagi tuh. Cuman memang berapa hari ini yang dirasakan apa sih Mbak Retno? Marketnya kan memang agak sepi ya gitu. Iya. Yang trading juga mungkin agak berkurang ya Mbak Retno. Kalau lu di cabang Malang, lu merasakannya gimana? Nah, kebetulan kok aku kenalin dulu kali ya. Mungkin buat teman-teman yang di sini udah pada kenal, saya Retno. Kebetulan saya branch manager di Trimegah Cabang Malang. Nah, cabang Malang ini kok itu memang fokusnya di reksadana. Cuman saat ini kita juga sudah handle khusus untuk di equity, cuman untuk di full online gitu. Nah, kalau kita ngelihat market akhir-akhir ini sih kok kayaknya kok apa ya? Kayaknya nggak ada sentimen positif sama sekali gitu ya. Apalagi kemarin sempat koreksi karena Bank of Japan mulai bikin kebijakan baru, yaitu memperlebar range antara yield mereka dari 25 basis point ke 50 basis point. Nah, ini menyebabkan nilai mata uang yen cukup menguat dibanding mata uang negara lainnya gitu. Nah, hal ini sih sebenarnya direspon cukup negatif oleh market karena kenapa? Jepang ini kan salah satu tujuan negara safe haven gitu ya, di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Dan lagi-lagi The Fed Nico, The Fed kembali naikin suku bunga sebesar 50 basis poin ke 4,5%. Dan lagi ada komentar hawkish dari Jerome Powell bahwa kayaknya nih di tahun 2023 masih ada kenaikan suku bunga lagi meskipun nggak seagresif di tahun 2022 ini. Bahkan diperkirakan mungkin akan naik di level 5 sampai dengan 5,1% gitu. Nah, ini yang bikin market dan investor cukup was-was nih dengan kondisi di tahun 2023. Dan lagi kemarin China sempat reopening sedikit ya, mungkin buat awal-awal dia mencoba untuk membuka, namun justru membuat kasus COVID baru naik, dan per Senin minggu ini sekolah mulai ditutup di China. Nah, kalau hawa-hawanya kayak gini sih, kayaknya China reopening kayaknya mulai agak ada perlambatan ya, seperti yang kita lihat kemarin kan diprediksi sekitar di kuartal awal di tahun 2023 gitu. Dan bahkan tim analis dari Trimegah Sekuritas sendiri sih sudah mulai revisi target IHSG di akhir tahun ini sih kok. Dari awal di 7.100 sudah ke level 6.900. Itu aja sih kalau untuk update global ya. Cuman yang perlu dicermati yaitu apa nih yang akan terjadi di tahun 2023 gitu. Nah, Indonesia sih sebenarnya masih sangat diminati oleh investor global gitu ya. Karena kenapa? Pertumbuhan ekonominya masih cukup bagus, trade balance-nya juga masih surplus, dan kalau kondisi ini bisa terus-menerus kejadian, kebijakan fiskalnya cukup bagus, rupiah terjaga, itu sih kayaknya inflow bisa mulai masuk, Niko. Perkiraan sih kuartal kedua sih di tahun 2023 nanti. Apalagi di kuartal kedua mungkin The Fed sudah akan sedikit tidak seagresif untuk naikin suku bunga. Dan lagi nanti kuartal kedua kan mulai tuh kita mulai masuk musim kampanye ya. Nah, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gitu. Oke. Jadi tadi kalau misalnya gue summary dikit ya, berarti kan yang memang mempengaruhi 1-2 hari ini lebih ke penguatan yen. Yen Jepang itu kan kalau gue kilas balik ya, dia sebenarnya kan melakukan praktik dumping ya. Jadi sebenarnya dia jual barangnya lebih murah keluar daripada jual dalam negeri.
Sehingga kalau adanya penguatan yen, misalnya Mbak Retno dari Indonesia mau beli barang Jepang nih, Sony yang masih asli Jepang gitu, kan dengan yen naik, ini mahal. Jadi kita mengurangi pembelian kan. Nah itu yang sebenarnya bisa menyebabkan ekonominya sebenarnya ekspornya jadi turun. Nah makanya penguatan yen yang berlebihan itu sebenarnya nggak bagus juga buat ekonomi dan akhirnya ke pasar sahamnya. Nah tapi kalau kita highlight nih ke depan, bentar lagi kan soalnya berapa hari lagi, sebenarnya udah akhir tahun ya. Nah tadi yang Mbak Retno singgung, target IHSG kita kan 6.900. Sebenarnya ya, kalau mau dibilang teman-teman banyak yang di awal-awal tahun, awal-awal bulan gitu ya, window dressing nggak, 20 tahun berturut-turut selalu Desember kan. Menurut ini bakal kejadian nggak? Karena kita harus sampai 7.080-an, mungkin masih harus naik 4% lagi nih dengan berapa hari kerja ini. Menurut lu bakal tercapai? Nah gini sih kok, ini kan Desember udah kurang lebih cuman 10 hari kali ya sampai dengan akhir tahun. Ya sekarang tanggal 21 kan, ya 10 hari lagi ya. Dan kayaknya tanda-tanda Santa Claus rally sih kayaknya kok nggak muncul-muncul gitu loh. Nah sebenarnya kenapa sih sama market gitu kan? Nah mungkin tadi sudah kita bahas di depan. Ya masih banyak sih sentimen negatif yang di sekeliling kita gitu loh, dan sentimen positifnya mungkin akan muncul di awal 2023 kalau untuk kondisi di Indonesia ya, kalau trade balance-nya surplus terus, neraca perdagangan bagus, fiskal oke, rupiah terjaga sih, Indonesia masih jadi lirikan dari para investor global yang ingin invest di Indonesia. Itu sih menurutku. Nah kalau memang kita lihat historikalnya juga Mbak Retno, justru Desember biasanya 2 bulan tuh hijau. Cuman Januari ini probability-nya lebih ke 80%-an lah. Nah kalau Desembernya hijau tipis, kemungkinan Januari lebih tebal hijaunya. Kalau Desember udah hijau tebal, Januari kan hijaunya tipis. Biasa gitu. Hopefully, jadi kalau ternyata oke lah, pecah rekor malah tidak ada win rate di Desember tahun ini, hopefully Januarinya ya masih ada peluru lah ya. Orang-orang kan mungkin kemarin dunia juga kalau yang taruhan-taruhan, nah mungkin flow-nya udah balik lagi gitu ya. Oke, aku jadi menarik yang ini mungkin kalau market nanti technical teman-teman kan bisa cek di Prima ID setiap pagi ya jam 8 ada minimal 4 rekomendasi kita setiap harinya yang itu bisa menjadi peluang cuan lah. Nah tapi kalau tadi aku balik lagi ke Mbak Retno ya di Kota Malang, kan banyak mahasiswa tuh di sana kampus-kampus, mereka kan sebenarnya umumnya consider investor pemula kan. Nah, sebenarnya ada nggak sih tipsnya nih, kayak dari kacamata misalnya FinPlan juga, financial planning, sebenarnya anak muda itu kalau udah mulai punya uang, dia harus kemana sih? Apa serta-merta langsung ke saham, yang which is dia mungkin belum terlalu tahu gitu kan, harus belajar fundamental teknikal, atau beli reksadana saja? Nah, yang seperti apa yang biasa Mbak Retno and tim tuh suggest ke mereka-mereka ini? Ya, Kota Malang sih emang banyak banget dikelilingin mahasiswa ya, ya. Banyak kampus, ada sekitar 8 kalau nggak 9 kampus swasta dan 2 kampus negeri di Malang gitu. Nah, yang sering kita temuin, kita kan juga sering bikin event-event dengan mahasiswa-mahasiswa gitu. Ternyata mereka itu udah lebih melek investasi loh gitu. Mereka ngomongin saham itu udah bukan barang yang asing bagi mereka gitu. Dan pertanyaan mereka itu udah mulai masuk ke pertanyaan yang kritis gitu loh. Mbak, sektor ini nih dibanding sektor ini gimana ya? Atau Mbak, ini aku lebih baik aku pegang BCA atau pegang BRI ya. Jadi mereka udah langsung terjunnya tuh langsung ke dunia saham gitu loh. Cuman balik lagi sih kok, setiap kali kita ingin memasuki dunia investasi, kita sih harus tetap melihat, pertama yang kita lihat harus profil resiko. Bisa dipastikan sih profil resiko Ko Joki sama aku pasti beda banget ya.
Sebenarnya profil resiko itu kan tidak tergantung dari usia juga, bisa tergantung karena background, latar belakang kehidupan. Nah, sebenarnya memang profil resiko yang kita tahu itu disesuaikan dengan investasi yang akan kita ambil. Yang kedua adalah tetapkan dulu tujuan investasinya gitu. Jangan serta-merta kayak kemarin tuh lagi happeningnya GoTo gitu ya, Ko ya. Wah, langsung pada 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 lagi serbu semua gitu ya. Cuman begitu sekarang GoTo-nya ada ARB, Bingung. boncos deh gitu ya. Nah, yang ketiga adalah jangan menggunakan dana yang dalam jangka waktu dekat, alias uang dingin nih yang dipakai. Jangan, kalau udah rumah tangga sih ada istilahnya uang dapur ya, Ko ya. Karena kuku masih jomblo sih, jadi belum tahu tuh uang dapur itu apa gitu. Dapur. Belum ada urusan di dapur. Urusannya cuma kantong sendiri ya, Ko ya. Nah, itu kenapa penting banget, karena begini, ada nih gitu, ada pernah cerita gitu, taruhnya benar-benar di saham, tapi di saham yang kita nggak ngerti nih, market memang lagi rally, kan nggak ngerti 1-2 hari kemudian ternyata market bisa koreksi, pada saat itu kita benar-benar duitnya mau dipakai gitu. Nah, itu kita nggak saranin banget. Jadi gunakan uang investasi itu benar-benar uang dingin, jangan uang dapur, istilahnya begitu ya gitu. Dan yang keempat, kenali atau pahami di mana teman-teman mulai berinvestasi. Nah, ngomong-ngomong tentang investasi, Ko, di Kota Malang sih 2 tahun belakangan ini kan memang agak ini ya, agak gelap lah. Banyak terkejadian seperti reksadana bodong, banyak lah. Saya nggak perlu sebut merek di sinilah ya. Dan itu ternyata cukup membuat kita dan tim sales di cabang Malang itu memang agak kesulitan gitu loh. Dan itu butuh membangun trust kembali kepada para investor, baik pemula ataupun yang sudah memiliki produk bukan produk kita ya, kita nggak jualin itu ya, Mbak Retno. Iya, padahal bukan produk kita, tapi kan namanya sama reksadana gitu. Nah, ini Probox nih, dia mahasiswa rawan tergiur investasi bodong. Sebenarnya jadi kalau kayak Mbak Retno gitu ya, di Malang, apa sih yang dilakukan gitu untuk mencegah mahasiswa itu jadi terjerumus investasi bodong? Ada nggak yang dilakukan? Mungkin edukasi atau apa? Iya, selama ini kita lakukannya sih edukasi sih, Ko. Kita sering visit ke kampus-kampus. Mereka kan biasanya punya komunitas ya, komunitas saham pemula. Ya? Semua boleh ikutan. Ya? Gratis dong, Ko. Gratis. Dan apalagi kalau untuk kaum milenial ya, kita bilangnya kaum milenial, itu akan lebih suka kalau tradingnya melalui online trading. Nah, ngomong-ngomong online trading sih, Ko, kayaknya Terima tahun depan mau keluar fitur-fitur baru nih, Ko ya. Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman yang belum join di Trimegah, ini saatnya buat join karena tahun depan Terima banyak fitur yang baru yang kayaknya bakal oke banget deh gitu. Jadi segera join. Mungkin boleh datang ke kantor kita di Jalan Pahlawan nomor 23 B2. Ya itu teman-teman yang mau nanya-nanya dulu atau yang mau belajar mungkin ya bisa datang dulu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Oke. Nah tadi balik lagi Mbak Retno, kalau misalnya ada mahasiswa nih, misalnya gue gitu kan, datang ya mungkin gara-gara jualan online gue jadi punya penghasilan lah gitu ya, sebulan misalnya let's say 10 juta gitu. Mbak Retno, aku mau mulai investasi nih supaya berkembang duitnya. Terus Mbak Retno akan langsung apa? Tadi misalnya risk profile gue moderat deh gitu, karena kan belum terlalu ngerti saham atau pasar modal juga, tapi udah punya deposito gitu, jadi harapannya bisa deposito ya kan. Nah, lo kan gimana, Mbak Retno?